I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. rekan saya Rizky Firdaus Paradi dan 3 rekan saya Disting Ahmad Fajri, Ali Evelyn dan Rizka Aulia. Kami ingin mempresentasikan hasil praktikum kami. A. Tujuan percobaan mengukur besar koefisien gesek kinetis sebuah benda. B. Alat tambahan laptop, simulasi PET. 3. Langkah kerja persiapan. A. Klik dan buka link simulasi PET Force and Motion Base. B. Pilih menu pertong dan centang semua kotak keterangan seperti pada gambar berikut. C. Sebelum memulai, kondisikan benda tidak mengalami gesekan dengan mengatur tombol pause terlebih dahulu. Aktivitas 1, permukaan licin. Atur gaya tetap 150 Newton dan geser pengaturan friction sedikit ke kiri mendekati non. Kemudian gunakan massa sebesar 40 kg dan klik menu. Perhatikan friction force setelah mendekati atau mencapai 40 meter per sekon. Klik pause dan amati berapa besar gaya geseknya. Lalu hitung berapa gaya normalnya menggunakan rumus gaya normal sama dengan massa kali gravitasi. Dan hitung berapa koefisien gesek kinetisnya menggunakan rumus koefisien gesek kinetis sama dengan gaya gesek kinetik per gaya normal. Isikan data pada tabel 1. Tekan tombol reset untuk percobaan selanjutnya. Ulangi langkah A sampai F untuk besar massa yang diubah. Benda permukaan licin. Yang pertama, benda yang diberikan massa sebesar 40 kg dan diberikan gaya sebesar 150 Newton menghasilkan gaya gesek kinetik sebesar 19 Newton, gaya normal sebesar 400 Newton dan koefisien gesek kinetis sebesar 0,0475. Yang kedua, benda yang diberikan massa sebesar 50 kg dan diberikan gaya sebesar 150 Newton menghasilkan gaya gesek kinetik sebesar 24 Newton dan gaya normal sebesar 500 Newton serta koefisien gesek kinetis sebesar 0,048. Yang ketiga, benda dengan massa 80 kg yang diberikan gaya sebesar 150 Newton menghasilkan gaya gesek kinetik sebesar 38 Newton, gaya normal 800 Newton dan juga koefisien gesek kinetis sebesar 0,0475. Yang keempat, benda yang bermassa 90 kg dan diberikan gaya sebesar 150 Newton menghasilkan gaya gesek kinetik sebesar 42, kemudian gaya normal sebesar 900 Newton dan juga koefisien gesek kinetis sebesar 0,0466. Kemudian yang kelima, benda yang diberikan massa 100 kg dan diberikan gaya 150 Newton menghasilkan gaya gesek kinetik sebesar 47 Newton, kemudian gaya normal 1000 Newton dan juga koefisien gesek kinetis sebesar 0,047. Aktivitas 2, permukaan kasar. Yang pertama, atur gaya tetap 250 Newton dan geser pengaturan friction kembali ke tengah. Kemudian, gunakan massa sebesar 40 kg lalu klik mulai. Perhatikan friction force setelah mendekati atau mencapai 40 meter per sekon. Klik pause dan amati berapa besar gaya geseknya. Lalu hitung berapa gaya normalnya menggunakan rumus gaya normal sama dengan massa kali gravitasi. Hitung berapa koefisien gesek kinetisnya menggunakan rumus koefisien gesek kinetis sama dengan gaya gesek kinetik per gaya normal. Isikan data pada tabel 1. Tekan tombol reset untuk percobaan selanjutnya. Ulangi langkah A sampai F untuk besar massa yang diubah-ubah. Berikut adalah tabel permukaan kasar. Yang pertama itu massa benda 40 kg. Gaya yang bekerjanya itu 250 Newton
dan gaya gesek kinetiknya itu 60 Newton. Gaya normalnya itu 400 Newton dan koefisien gesek kinetiknya itu 0,1725. Yang kedua, massa benda 50 kg. Gaya yang bekerja 250 Newton. Gaya gesek kinetiknya itu 86 Newton. Gaya normalnya 500 Newton dan koefisien gesek kinetiknya itu 0,172. Yang ketiga itu massa benda 80 kg. Gaya yang bekerjanya itu 250 Newton. Gaya gesek kinetiknya itu 137 Newton. Gaya normalnya 800 Newton dan koefisien gesek kinetiknya itu 0,11725. Yang keempat itu massa benda 90 kg. Gaya yang bekerja 250 Newton. Gaya gesek kinetiknya itu 154 Newton. Gaya normalnya itu 900 Newton dan koefisien gesek kinetiknya itu 0,1711. Dan yang terakhir, massa benda 100 kg. Gaya yang bekerjanya itu 250 Newton. Gaya gesek kinetiknya itu 0 karena dia tidak bisa bergerak. Dan gaya normalnya itu 1000 Newton dan koefisien gesek kinetiknya juga itu 0. Terima kasih. Apakah terdapat perbedaan besar koefisien gesek kinetis pada benda permukaan licin maupun pada benda permukaan kasar? Tentunya ada, karena gaya yang bekerja pada permukaan licin lebih kecil daripada gaya yang bekerja pada permukaan kasar. Sesuai dengan rumus, koefisien gesek kinetis sama dengan gaya gesek kinetik per gaya normal. Dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan besar koefisien gesek kinetis, di mana setelah dilakukan percobaan mengukur besar koefisien gesek kinetis suatu benda menggunakan simulasi PET, dapat disimpulkan benda pada permukaan licin memiliki gaya gesek kinetik yang lebih kecil daripada benda pada permukaan kasar. Begitupun dengan koefisien gesek kinetis, benda pada permukaan licin memiliki koefisien gesek kinetis lebih kecil daripada benda pada permukaan kasar. Oleh sebab itu terdapat perbedaan terdapat perbedaan koefisien gesek kinetis antara benda permukaan kecil maupun benda pada permukaan kasar. Berdasarkan data dan hasil percobaan bagaimana hubungan antara gaya gesek atau FK dengan gaya normal atau N. Hubungan antara gaya gesek dan gaya normal adalah berbanding lurus karena sesuai dengan persamaan matematis, yaitu Fs sama dengan Ns kali N. Fs sama dengan gaya gesek atau N. Mu K sama dengan koefisien gesek. N sama dengan gaya normal. Gaya gesek didefinisikan sebagai gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda akan bergerak. Gaya gesek muncul apabila dua buah benda bersentuhan. Gaya gesek merupakan proyek gaya kontak yang sejajar bidang sentuh. Gaya ini terjadi jika ada dua benda yang arahnya lurus dengan bidang kontak, sehingga besar gaya normal sangat tergantung pada keadaan benda yang saling kontak tersebut. Bisa kita lihat gambar di samping. Terdapat di sumbu X itu ada 19 Newton, 24 Newton, 38, 42 Newton, dan 47 Newton. Dan di sumbu Y itu terdapat 400 Newton, 500 Newton, 800 Newton, 900 Newton, dan 1000 Newton. Dan jika massa benda semakin berat, maka gaya gesek kinetiknya juga semakin bertambah. Dan itu bisa dikatakan berbanding lurus. Bisa kita lihat pada gambar di samping, yaitu pada permukaan kasar. Nah, terdapat di sumbu X itu ada 69 Newton, 86 Newton, 137 Newton, dan 154 Newton. Dan di sumbu Y itu ada 400 Newton, 500 Newton, 800 Newton, 900 Newton, dan 1000 Newton. Nah, dilihat dari gambar tersebut, maka semakin besar massa benda, maka gaya gesek kinetik yang bekerja juga semakin bertambah, dan itu bisa dikatakan berbanding lurus juga. Kesimpulan yang didapatkan ialah gaya gesek statis adalah gaya yang ditimbulkan dari adanya sentuhan dari dua permukaan benda yang diam, sedangkan
Gaya gesek kinetik adalah gaya yang ditimbulkan dari adanya sentuhan dari dua permukaan benda yang bergerak. Terdapat perbedaan besar koefisien gesek benda pada permukaan licin dan kasar. Karena permukaan licin gaya yang bekerja, gaya gesek kinetis dan gaya koefisien. Gesek kinetis lebih kecil daripada benda yang berada pada permukaan kasar. Hubungan antara gaya gesek dan gaya normal adalah berbanding lurus karena sesuai dengan persamaan matematis. Itulah tadi hasil presentasi kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.